Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan berbagi tips cara melatih agar ketika kita membaca Al-Quran tidak menggunakan suara hidung ya, atau kalau dalam bahasa Sunda mah tengirung gitu. Tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Sengau ya, sengau. Jadi ketika membaca Al-Quran biasakan kita menggunakan suara yang lepas dari mulut. Jadi tidak disertai suara sengau kecuali kalau kita sedang mengucapkan gunnah. Di dalam buku tajwid lengkap Asy-Syafi'i ya, karangan Abu Ya'la, di sana ada jenis lahnul khafi, namanya itu mencampurkan mad dengan gunnah. Mencampurkan mad dengan gunnah. Tapi kalau secara umum kita sering menjumpai para qori yang membaca Al-Quran itu dengan suara hidung ya. Memang suara hidung itu enak didengar, tapi memang itu adalah sesuatu kesalahan ya, walaupun lahnul khafi. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Jadi latihan awal itu kita pilih huruf misalkan yang sering kita baca dengan suara hidung. Misalkan huruf ain ya. Huruf ain di kata ta'awudz atau di kalimat ta'awudz seperti a'udzu. Itu kebanyakan dari kita mengucapkannya dengan memasukkan suara ke hidung. Jadi dibaca sehingga ketika kita tutup hidung kita, suara yang muncul itu terganggu. A'udzu terganggu seperti itu, berarti itu indikasi bahwa pelafalan ain di sana sengau ya. Padahal seharusnya tidak. Seharusnya a'udzu. Maka untuk melatihnya, tutup hidung kita lalu ucapkan sampai benar-benar suara ainnya itu atau suara setiap huruf dari kalimat yang kita ucapkan itu suaranya tidak terganggu saat kita tutup hidung kita. Tetapi kalau misalkan masih terganggu suaranya seperti seperti itu, masih terganggu, berarti itu masih harus terus latihan sampai suaranya benar-benar terbebas dari suara sengau. Nah, dalil kedua bahwasannya tilawatil Quran dengan memasukkan atau dengan suara sengau itu masuk kepada lahn adalah dengan dari sisi makhraj ya. Makhraj itu ada makhraj al-jauf dan ada makhraj al-khayshum. Al-jauf itu rongga mulut dan rongga tenggorokan yang terbuka secara bersamaan. Itu al-jauf, sehingga dia akan terhindar dari rongga hidung atau al-khayshum. Nah, al-khayshum ini, rongga hidung ini kapan dipakai gitu? Kapan dipakainya? Yaitu saat ada gunnah. Kalau gunnah berarti dia sengau. Innama itu wa may ya'mal min waraihim, itu gunnah-gunnah seperti itu. Min anfusikum itu pakai suara hidung. Nah kan. Tapi selain gunnah maka suaranya murni dari mulut. Maka latihannya seperti tadi ya. Ditutup, membaca kalimat dengan menutup hidung. Kalau suaranya terganggu berarti itu ada indikasi sengau di sana, maka teruslah latih. Kemudian kalau melatih huruf nun dan mim, maka saat makhraj nun dan mim itu aktif, buka dulu hidungnya dibuka dulu, baru nanti saat makhraj nun atau mimnya lepas, tutup kembali. Misal contoh gini, al-alamin, min saat makhraj mimnya aktif alias nempel ya, gitu, maka itu lepas karena dia mim itu tidak akan muncul kalau
makhraj gunahnya ditutup. Tapi setelah lepas mi gitu, setelah lepas makhraj mimnya maka tutup lagi. Al-alamin. Al-alamin. Kalau misalkan kita tutup hidung, suaranya mulus, tidak ada gangguan, maka itu sudah betul. Tapi kalau misalkan masih gini, al-alamin, terganggu seperti itu, berarti itu masih sengau dan itu harus dilatih sampai berhasil, sampai benar-benar suara tilawah kita, suara pelafalan huruf dari kata-kata atau ayat-ayat yang kita lafalkan muncul dari mulut secara total. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicoba. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.